Selamat pagi, siang, malam, Ibu Mia. Sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar analitik data kelas 11, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis dan Prediksi Harga Premi Asuransi Medis yang merupakan bagian dari UAS mata kuliah dasar analitik data. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adrian Dika, saya sendiri Alvin, dan yang terakhir Nathaniel Christy. Nah, jadi kami menggunakan metode CRISP-DM dalam analisis kami, di mana tahap pertama sendiri adalah business understanding, yaitu memahami tujuan dari perspektif bisnis. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus mengetahui latar belakang masalahnya, di mana dalam bisnis asuransi kesehatan, suatu perusahaan harus menetapkan harga premi yang seimbang dan bersaing di pasaran, namun juga tetap cukup untuk menanggung risiko kesehatan yang mungkin terjadi dialami oleh nasabah. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang paling signifikan dalam menentukan besaran premi. Nah, tujuan dari analisis kami adalah analisis faktor, yaitu mengidentifikasi fitur mana yang memiliki korelasi yang paling kuat. Yang kedua, prediksi harga, yaitu membangun model regresi untuk memprediksi premium pas berdasarkan data medis calon nasabah. Yang ketiga, evaluasi modal, yaitu membandingkan beberapa metode feature selection dan model machine learning untuk menemukan pendekatan yang terbaik. Berikutnya dataset overview, di mana dataset yang kami gunakan tuh terdiri dari 986 baris dan 11 kolom dengan tidak ada missing values, dan target variabelnya adalah premium price dengan tipe data semuanya integer. Nah, rata-rata usia di dataset kami adalah 14 juta tahun dengan rentang 18 hingga 66 tahun. Harga premi antara 15.000 dengan 40.000 dengan rata-rata 24.336, dan terdapat variabel binar seperti diabetes dan blood pressure, di mana menunjukkan ada atau tidaknya kondisi medis tertentu. Selanjutnya terdapat grafik korelasi, di mana yang pertama pada jumlah operasi besar tuh pernah atau tidaknya operasi tuh tidak terlalu menentukan harga premi, dan pada grafik berat badan dan tinggi badan dapat dilihat bahwa korelasinya tuh menyebar, sehingga semakin naik tinggi atau berat badan tuh tidak terlalu pengaruh terhadap harga premi. Sementara pada kolom usia terdapat kenaikan linear antara usia dan harga premi, sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa usia berkorelasi dengan harga premi. Nah, dari tabel heatmap di samping dapat dilihat bahwa usia memiliki korelasi yang paling positif di antara variabel-variabel lain dengan nilai 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa usia adalah faktor yang paling dominan dalam penentuan premi, diikuti dengan variabel-variabel lain. Dan faktor fisik seperti berat badan dan tinggi badan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap harga premi. Nah, selanjutnya pada data preparation terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah memisahkan data variabel target premium price dari fitur input. Yang kedua adalah mensalahkan fitur, di mana sangat penting terhadap model berbasis jarak seperti KKN agar fitur dengan skala besar itu tidak memberikan pengaruh yang berlebih terhadap fitur yang berskala kecil. Nah, selanjutnya adalah pembagian data, di mana dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk melatih dan mengevaluasi model secara objektif. Saya akan melanjutkan pembahasan kami. Kali ini kami adalah pada feature selection. Itu sebuah tahap khususnya dalam siklus hidup data science. Nah, proses ini tuh sangat esensial karena proses ini tuh merupakan suatu identifikasi dan suatu tahap untuk memilih subjek fitur yang paling relevan dari dataset yang berfungsi untuk mencapai beberapa tujuan strategis, yaitu untuk meningkatkan akurasi prediktif model, mengurangi kompleksitas komputasi, mencegah overfitting, dan memperkuat interpretasi hasil model. Nah, dalam proyek akhir ini kami mengimplementasikan 3 kategori utama dari metode feature selection, yaitu ada metode filter, metode wrapper, dan metode embedded. Kalau di layar sekarang itu ada metode filter yang digunakan untuk teknik statistik mutual information untuk mengukur seberapa banyak informasi yang dimiliki sebuah fitur terhadap variabel target. Nah, ini berikut adalah kode-kodenya. Ini adalah kode mutual information, dan ini adalah kode untuk memvisualisasi hasilnya. Setelah kita melakukan pendekatan yang dengan menggunakan metode filter, kami sudah melakukan itu. Lalu kami mendapatkan beberapa hasil. Dan dari hasil analisis ini adalah kami menemukan bahwa fitur age menunjukkan nilai MI yang tertinggi, yaitu sekitar 0,95. Ini menegaskan bahwa usia adalah prediktor yang paling dominan. Variabel-variabel lain seperti number of major surgeries, any chronic disease, dan weight juga menunjukkan nilai MI yang substansial, dan kami bisa melihat bahwa ketika non alergis dan HEG itu sangat rendah, lebih rendah daripada yang lain, sehingga mengindikasi itu bahwa non alergis dan HEG ini mempunyai kontribusi informasi yang unik. Selanjutnya, kami mengimplementasikan metode wrapper melalui recursive visual elimination. Jadi kalau tadi itu sudah, tapi perbedaannya adalah berbeda dengan filter. Metode wrapper secara iteratif melibatkan algoritma pembelajaran mesin
dalam proses seleksi fiturnya. Ini berarti fitur ini dipilih berdasarkan bagaimana kontribusinya terhadap kinerja model. Lalu RFI ini bekerja dengan melatih sebuah model pada seluruh set fitur. Nah, ini adalah kodenya, dan ini juga untuk menampilkan hasil dari RFI ini. Selanjutnya, ini adalah hasil dari metode RFI, maaf ini bukan metode information tapi RFI. Kami berhasil mengidentifikasi 5 fitur yang paling berpengaruh, yaitu ada number of major surgeries, history of cancer in family, any chronic disease, any transplant, dan diabetes. Ini adalah fitur-fitur yang ketika digunakan dalam bersama-sama, itu memberikan performa optimal dalam model regresi linear yang kami pakai. Nah, kalau kita analisis juga, peningkatan fitur RF ini menunjukkan number of major surgeries dan history of cancer in family ini berada di posisi teratas sebagai fitur yang dengan ranking kepentingan terendah untuk dieliminasi, diikuti oleh any chronic disease, any transplant, dan diabetes. Menariknya, itu bisa kita lihat, height dan weight yang memiliki mutual information yang cukup tidak termasuk dalam 5 fitur teratas pilihan RFI. Selanjutnya, metode ketiga adalah metode embedded atau random forest inheritance. Nah, metode embedded ini adalah hibrida yang mengintegrasikan proses seleksi fitur langsung ke dalam algoritma pembelajaran. Jadi artinya dalam kata lain, algoritma secara otomatis memilih dan menilai fitur yang paling relevan saat membangun model tanpa memerlukan kata terpisah. Dan ini adalah kodenya, dan seperti biasa ini adalah kode untuk menampilkan hasil dari metode ini. Ini hasil dari metode random forest atau metode embeddednya dia pakai. Nah, hasil menunjukkan bahwa edge secara luar biasa dominan menyumbang sekitar 75% sampai 80% dari total fitur input reportage. Ini membutuhkan edge sebagai prediktor yang paling kuat dan stabil dari di seluruh metode yang kami gunakan. Selain edge, fitur weight dan any transplant juga teridentifikasi memiliki kepentingan yang signifikan dengan kontribusi sekitar 5-10% masing-masingnya. Ini mengindikasikan bahwa kondisi fisik dan riwayat transplantasi adalah faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh model. Jadi secara sintetis, penggunaan ketiga pendekatan tersebut telah memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang hierarki kepentingan fitur dalam data kami, dan konsistensi dalam mengidentifikasi edge sebagai prediktor utama, serta perbedaan nuansial pada fitur-fitur lain atau metode memberikan wawasan berharga untuk merancang model yang prediktif ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bumi ya. Saya Andrian Dika Darmawan dengan PM 2306-05011, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11. Dimulai dengan perbandingan pemilihan fitur akhir. Ini tuh kita menjelaskan hasil analisis fitur yang paling berpengaruh terhadap premi asuransi. Tim kami tuh menguji berbagai metode seleksi dari fitur mutual information, terus juga recursive fitur elimination, dan juga random forest, di mana kita dapatkan bahwa fitur top 3 fitur terpilih ini age, number of major surgeries, dan any chronic disease. Untuk RFA ini diabetes, any transplants, dan any chronic diseases. Dan untuk random forest dia dapatkan age, weight, dan any transplants. Dari ketiga fitur ini, kami menemukan bahwa usia serta kondisi kesehatan seperti penyakit kronis dan transplantasi secara konsisten itu muncul sebagai fitur penting. Meskipun demikian, seluruh 10 fitur itu tetap digunakan dalam model akhir untuk menjaga performa optimal tanpa kehilangan informasi, terutama untuk metode KNN yang digunakan cenderung sensitif terhadap variasi data. Lalu selanjutnya itu modeling. Pada tahap ini kami membangun model prediksi menggunakan KNN regressor dan mengoptimalkan hiperparameternya dengan grid search CV. Jadi kami menggunakan algoritma K-nearest neighbors regressor dan melakukan optimasi hiperparameter dengan grid search CV ini. Dan yang perlu sorot itu adalah hasil grid search ini, dia model terbaik ditemukan saat menggunakan N sama dengan neighbors-nya itu 7, dan juga metriknya itu Manhattan, serta weights-nya itu distance. Ini berarti bahwa model bekerja paling baik ketika mempertimbangkan 7 tetangga terdekat berdasarkan jarak Manhattan dan memberi bobot lebih pada tetangga yang lebih dekat. Selanjutnya terdapat perbandingan performa model. Untuk contohnya, visualisasi pada slide ini penting buat mengevaluasi model yang kami gunakan. Grafik ini menunjukkan metrik perbandingan RMSI, perbandingan MAE, dan perbandingan R-squared untuk membandingkan performa antar modelnya. RMSI dan MAE ini mengukur besar kesalahan prediksi. Semakin kecil nilainya, berarti model yang digunakan itu semakin baik. R-squared di sini dia menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variabilitas datanya. Dengan angka mendekati 1, berarti modelnya itu sangat akurat. Penekanan penting di sini itu bagaimana grafik ini mendukung keputusan bisnis. Model yang akurat mencegah underpricing maupun overpricing premi. Lalu selanjutnya ini adalah visualisasi prediksi versus aktual. Slide ini menampilkan scatter plot antara premi aktual dan hasil prediksinya. Garis merah putus-putus ini adalah garis ideal. Semakin dekat titik data ke garis ini, berarti semakin tepat prediksi modelnya. Dalam rekaman ini bisa ditekankan bahwa sebaran titik yang mendekati garis menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun titik-titik yang jauh dari garis mengindikasikan adanya outlier seperti nasabah dengan risiko yang sangat tinggi atau kasus unik. Grafik ini secara visual menunjukkan efektivitas model secara konkret.
Lalu selanjutnya untuk analisis distribusi fitur. Analisis distribusi ini membantu perusahaan memahami profil demografis dan kesehatan dari basis nasabahnya. Mengetahui bentuk distribusi membantu dalam penyesuaian strategi penetapan harga. Mengidentifikasi outliers juga sangat penting karena mereka bisa mewakili segmen nasabah khusus yang memerlukan polis asuransi yang disesuaikan dengan investigasi risiko yang lebih belum menyetujui pertanggungannya. Lalu untuk bagian itu dia menggunakan histogram, dia menunjukkan distribusi frekuensi fitur numerik. Misalnya distribusi age dan height ini yang simetris menandakan data itu normal. Sedangkan premium price ini dia lebih skewed ke kanan yang mengindikasikan dominansi premi rendah hingga menengah. Lalu untuk box plot ini dia melengkapi dengan informasi tentang outliernya. Lalu untuk dari penjelasan rekamannya bisa ditekankan bagaimana dengan data dengan bobot yang tinggi itu atau premi ekstrem bisa memengaruhi model dan mengapa penting untuk mengidentifikasikannya. Hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk melakukan data pre-processing secara cepat. Lalu kesimpulan yang kami dapat adalah fitur yang paling berpengaruh itu adalah analisis dari berbagai metode fitur selection secara konsisten menunjukkan bahwa parameter usia age ini adalah prediktor paling dominan untuk harga premi asuransi. Faktor-faktor riwayat medis seperti jumlah operasi, penyakit kronis, dan juga riwayat transplantasi juga merupakan faktor yang penting setelah umur. Untuk performa model, menurut kami model KNN regressor yang dioptimalkan dengan garis CV menunjukkan performa yang sangat baik dengan R-squared sebesar 90% pada data uji. Ini menandakan bahwa model mampu menangkap pola dalam data dan membuat prediksi yang sangat akurat. Lalu untuk rekomendasi keberlanjutan dari proyek kami ini, model ini dapat diimplementasikan sebagai alat bantu bagi perusahaan asuransi untuk melakukan estimasi awal harga premi. Namun, untuk aplikasi di dunia nyata, model perlu divalidasi lebih lanjut dengan data yang lebih besar dan beragam, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin belum tercakup dalam dataset ini, seperti pekerjaan, gaya hidup, ataupun lokasi geografis. Oke, sekian dari kami kelompok 11. Terima kasih.